Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dan Tidurlah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marni sedang menonton televisi di ruang tengah ketika ia mendengar suara derit pelan yang berasal dari pintu depan. Ade kemudian muncul dari balik pintu yang seketika membuatnya heran. Jarum jam yang berada tepat di atas kepalanya sekarang sepertinya masih menunjukkan angka 10 kurang 15 menit. Marni lalu mematikan televisinya dan bergegas hendak menghampiri Ade yang tengah berjalan menuju kamar mandi. "Ade, kok jam segini kamu sudah pulang?" tanya Marni penasaran. Ade berdiri terpaku membelakangi suara yang kini perlahan mendekat. Terasa ada tangan mendarat di pundaknya kali ini. Dia lalu perlahan membalikkan badannya hanya untuk melihat wajah kaget ibunya yang melihat seragam sekolah yang ia kenakan penuh dengan debu tanah dan bercak merah yang sudah mengering. "Ya Tuhan, kamu kenapa nak?" Mata Marni seketika terbelalak tajam. Ade tak bergeming dan hanya menundukkan kepalanya ke bawah. Entah karena takut atau ada hal yang ingin dia sembunyikan. "Mungkin hanya ada pertengkaran kecil dengan teman-teman di sekolahnya," pikir Marni dalam hati. Senyum Marni sekejap memudar saat Ade tiba-tiba menepis tangannya dan berlari ke kamar mandi lalu menguncinya dari dalam. Rasa penasarannya terhenti saat tiba-tiba telepon rumahnya berdering keras, seakan memanggilnya untuk kembali ke ruang tengah. Suara gagang telepon terangkat dari penyangganya. "Halo? Halo, selamat siang. Apa betul ini rumahnya Bapak Anton Wijaya?" "Iya betul, tapi beliau sedang kerja sekarang. Saya Marni, istrinya. Kalau boleh tahu ada perlu apa ya?" "Maaf bila telepon dari saya mengganggu aktivitas ibu hari ini. Tapi bisakah besok ibu datang ke sekolah Ade?" Singkat cerita, sudah 15 menit lamanya Marni menunggu di depan ruangan kepala sekolah. Masih dengan rasa penasaran yang mengusik benaknya saat tiba-tiba beliau manggil dirinya ke sekolah tanpa memberitahukan penjelasan perihal apa yang dibicarakan hari ini. Ia kembali teringat kala ia meniti satu persatu anak tangga yang dilewatinya. Dinding yang dihiasi dengan tanaman hias dan berbagai lukisan hasil gambaran dari murid-murid yang bersekolah di sini. Gambar pemandangan di desa, potret keluarga, dan gambar hewan lucu yang membuatnya kembali bernostalgia akan kenangan masa kecilnya dulu. Pintu ruangan itu kembali terbuka dari dalam. Terlihat sosok pria kurus memakai baju dinas lengkap dengan atributnya. Di dekatnya ada seorang wanita berbadan sintal, baju lengan panjang warna biru muda, dan celana sleeve mid biru kehitaman, serta iris mata coklatnya melebar saat ia menatap Marni yang masih terdiam. Anak laki-laki di dekatnya berkulit sawo mata, bertubuh gemuk dan berambut cepak. Beberapa perban menempel di lengan dan pipi kirinya. Melihat Marni yang tiba-tiba terdiam di depannya, lantas pria tersebut spontan memanggilnya pelan. "Ibu Marni?" Pria tersebut mempersilahkan Marni untuk masuk ke dalam. Setelah ia memperkenalkan dirinya sebagai kepala sekolah SD Negeri 469 Palembang. Ruangan ini sangat jauh berbeda dengan ruangan para guru yang ada di lantai 1. Meja kerja warna coklat mengkilap, terkena terpaan cahaya dari balik gorden jendela, dan kursi empuk warna jingga berhiaskan motif batik warna emas lengkap dengan senderan tangan dan punggung. Dua kursi yang disediakan untuk tamunya pun terlihat minimalis, namun masih memberikan kesan yang mewah
jika dibandingkan dengan meja kerja dan tempat duduk para guru yang terlihat biasa-biasa saja. Kepala sekolah baru saja akan mulai bicara ketika konsentrasinya buyar saat ibu dari anak laki-laki itu tiba-tiba memotong perkataannya. "Jadi kamu ibunya adik?" Kedua bola mata Rita menatap tajam Marni, bagai mata bulat burung hantu yang tengah menatap tajam mangsa di depannya tanpa berkedip. "Lihat, apa yang dia lakukan ke anak saya!" Ucapnya geram sembari menunjukkan perban di tangan dan pipi kiri anaknya. "Seharusnya kamu kandangin saja anak kamu itu di rumah." Nada suaranya bergetar dan lirih. Marni terkejut melihat pemandangan yang ia lihat saat ini di depan matanya. Sesekali matanya tertuju kepada kepala sekolah. "Adi tidak mungkin melakukannya. Di sekolahnya yang lama tidak pernah ada kejadian seperti ini," jawab Marni membela anaknya. "Lihat bebek anak saya. Apa saya harus manggil teman-temannya yang juga melihat kejadian saat itu?" Rita menjawab ketus sanggahan Marni dan setengah mendorong anaknya ke depan dengan amarah yang kembali memuncak. "Bu Rita dan Bu Marni nanti boleh bicara lagi di luar setelah kita selesai di sini. Tapi selama kita semua ada di ruangan ini, tolong hormati saya sebagai kepala sekolah. Silahkan Bu Rita tunggu di luar. Dan Bu Marni silahkan duduk di kursi yang sudah saya sediakan." Nada suara kepala sekolah terdengar pelan. Namun Rita tahu bila ada penekanan kata di kalimat, seakan beliau bicara sambil menahan emosinya. "Maaf Pak, silakan dilanjutkan kembali." Rita membungkukkan badannya, lalu menuntun anaknya menuju pintu keluar. Dan tak lama kemudian, disusul oleh permintaan maaf Marni. Suasana di ruangan itu kembali hening. Seketika percakapan penuh amarah tadi mereda. Marni terlihat sudah duduk di kursi yang ada di depannya. Sesekali ia melihat kepala sekolah yang mencoba berusaha tenang sebelum melanjutkan perkataannya. Terdengar 3 ketukan berirama yang berasal dari balik pintu. Setelah kepala sekolah mempersilahkan dia masuk, terlihat sosok seorang wanita lengkap dengan baju dinas yang dikenakannya. Kepala sekolah lalu memperkenalkannya pada Marni sebagai wali kelas, sekaligus guru yang bertugas mengajar di kelas AD. Setelah mereka berjabat tangan, Pak Kapsek melanjutkan diskusi mereka. "Bu Marni, ada beberapa kejadian kemarin mengenai perilaku AD yang ingin saya bicarakan dengan Anda," ucap Pak Kepala Sekolah. "Sepertinya kondisi mental AD akhir-akhir ini agak tidak stabil. Beberapa di antaranya menghasilkan perilaku yang hampir saja mencelakakan orang-orang di sekitarnya." Pandangan kepala sekolah kemudian tertuju ke arah perempuan yang kini telah duduk di kursi setelah Marni. "Bu Hilda, bisa Ibu jelaskan pada kami mengenai rentetan kejadian yang Adi lakukan selama dia berada di bawah pengawasan Ibu?" Hilda menghela nafasnya pelan, mencoba untuk mengingat lagi beberapa kejadian dan menceritakan kembali. "Seperti yang baru saja Bapak Kepala Sekolah katakan, ada beberapa insiden yang terjadi belakangan ini yang selalu melibatkan Ade. Saat hal ini pertama kali terjadi, saya pikir ini hanya perilaku Ade yang mungkin dia lakukan karena ada permasalahan yang membuatnya kesal saat berada di rumah. Tapi apa yang Ade lakukan setelahnya kini semakin membuat saya khawatir. 1 minggu yang lalu, dia tiba-tiba mendorong teman sekelasnya sampai tersungkur ke tanah. Untung saat itu ada matras di bawah tempat ia terjatuh. Karena kebetulan saat itu kami sedang melakukan kegiatan olahraga di lapangan." Penjelasan Hilda terhenti ketika Marni tiba-tiba memotong pembicaraannya. "Mungkin ada alasan kenapa dia melakukan hal demikian. Apa Ibu sudah bertanya kenapa dia melakukan hal seperti itu?" bantah Marni. Gestur tubuh dan mimik muka Hilda mendadak berubah. Namun kali ini kepala sekolah yang mencoba menjawab pertanyaan Marni.
Bu Hilda sudah melakukan semua yang ia bisa. Hanya saja saat Ibu Hilda bertanya, Ade hanya tersenyum dan tidak pernah mau berbicara mengenai alasan mengapa ia melakukan semua itu. Pak Kepala Sekolah merebahkan kedua tangannya di atas meja dan melanjutkan bicaranya kembali. Itulah alasannya kenapa ibu sengaja saya panggil ke sekolah hari ini. Dan kemarin adik kembali berulang lagi. Saat jam istirahat berlangsung, Bu Hilda melihat Ade dan Indra beserta beberapa teman-temannya yang lain berada di lapangan saat beliau hendak menuju ke kantin. Tapi saat beliau akan kembali ke ruangannya, ia menyaksikan kedua anak itu sedang berkelahi. Ibu Hilda berlari mendekat dan mencoba melerai namun terlambat karena Ade tengah mencakar dan menggigit pundak Indra. Hal itu bisa lebih buruk lagi seandainya saja Bu Hilda tidak berada di sana saat itu. Marni kembali terkejut mendengar semua penjelasan kepala sekolah dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat kalimat terakhir yang ia dengar sanggup membungkam bantahan yang tengah disiapkannya. Mulutnya tak dapat bersuara bagai ada seutas kain yang tengah melilit dan mengunci rapat bibirnya. Dan yang terakhir, bisa Bu Hilda jelaskan mengenai perban yang ada di jari ibu ke Bu Marni? Marni mengarahkan iris matanya ke tangan kanannya saat Hilda kemudian menunjukkan perban putih di jari kelingkingnya yang ia coba sembunyikan di balik punggungnya. Hilda menghela kembali nafasnya perlahan, lalu menangkap pandangan Marni sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Ini luka yang disebabkan oleh Ade saat mata pelajaran di kelas sedang berlangsung. Saat hendak menghentikannya ketika dia akan melukai siswa di depan tempat dia duduk dengan senter yang entah saya tidak tahu ia dapat dari mana. Hilda terhenti sejenak. Apakah Ade juga sering menunjukkan perilaku seperti ini saat ia berada di rumah? Tambah Hilda. Marni seketika merasa heran atas pertanyaan yang dilontarkan padanya. Ia mencengkram roknya pelan sebelum akhirnya menjawab. Anak saya tidak pernah berperilaku seperti ini di rumah, Bu. Kepala sekolah lalu berpikir sejenak sembari mengumpulkan kembali potongan-potongan kejadian di benaknya. Di pandangannya sejenak kopi hitam kesukaannya yang kini terlihat dingin. Pandangannya kini ia alihkan pada raut wajah Marni dan Hilda yang mematung sebelum akhirnya ia mengambil keputusan terakhir. Kami rasa untuk kali ini Ade butuh penanganan dari seorang psikiater dan tidak diperbolehkan datang ke sekolah dulu sebelum kami mendapat hasil dari psikiater tersebut. Jika anak ibu dapat mengontrol perilaku yang membahayakan ini, ujar Pak Kepala Sekolah menutup diskusi kami hari ini. Saat dengungan knalpot motor yang berasal dari halaman rumahnya seketika membuat Marni terbangun dari tidurnya. Kepalanya sedikit berdenyut saat ia mencoba bangkit dan benaknya masih gamang akan pembicaraan tadi siang di sekolah. Di depannya ia melihat Ade yang sedang terduduk menonton televisi. Entah sejak kapan ia berada di situ. Ini pertama kali Ade keluar kamar tanpa ia harus susah payah memanggilnya. Sadar akan bunyi kursi yang berdenyut di belakangnya, Ade lalu menengok pelan ke arah Marni dan memasang senyum yang datar dan mata yang menatapnya tajam. Belum hilang rasa heran Marni saat ia kembali melihat Ade yang sudah berdiri dan perlahan mendekat. Bunda, kenapa? Tanya Ade. Bunda tidak apa-apa, Nak. Cuma kecapean saja. Jawab Marni sembari membalas senyum anaknya. Marni memperkecil jarak di antara mereka berdua. Ditetapnya lagi wajah Ade dengan matanya yang masih nampak lelah. Ade, siapa yang ngajarin kamu berbuat seperti itu sama orang lain, Nak? Ade terpaku di tempat. Ia berdiri beberapa saat sampai akhirnya ia lalu membalikkan badan dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Di balik pintu,
Marni melihat bayangan Anton yang sedang merapikan sepatunya dan melepaskan jas hujan yang ia kenakan. Hujan deras membasahi kediaman mereka sejak pukul 4 sore tadi. Rasa letih yang masih menjangkiti pundaknya masih setia menemani hingga detik ini. Ketika mata keduanya bertemu, Anton langsung menebarkan senyum lebar pada istrinya tersebut. "Kok masih kena air ya? Bukannya tadi pakai jas hujan?" tanya Marni heran. "Ada lubang di bagian punggungnya, Bu." Anton terhenti sejenak. "Masakin air hangat ya, Bunda." Marni mengambil handuk kecil lalu memberikannya pada Anton. "Buat mandi ya?" gudam Marni. Anton tersenyum lalu mengangguk pelan. Malam semakin larut saat pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk beristirahat di kamar setelah melalui hari yang panjang dan melelahkan. Jam di dinding berdetak terasa begitu kencang didengar Marni malam ini. Entah kenapa ia amat terasa lelah melalui rentetan kejadian hari ini yang tidak biasa baginya, atau karena ia masih belum menemukan keberanian untuk berbicara mengenai persoalan tadi siang. Pikirannya kembali berkecamuk bagai dua individu yang bertarung untuk merebutkan siapa yang punya pengaruh besar dalam dirinya. Kantuk yang ia rasakan dari tadi tak sanggup untuk bisa menjamkan kedua matanya, meski keinginannya begitu kuat untuk menyudahi saja semua aktivitasnya hari ini. Dibantingkan badannya ke sebelah kanan dan kiri, hanya untuk kembali merasakan kegelisahan yang kini makin memuncak dalam dada. Di sisi tempat tidur yang lain, Marni sepertinya tidak menyadari jika Anton sudah memperhatikan gerak-geriknya dari tadi. Bunyi derit ranjang yang mereka gunakan rupanya sanggup membangunkan Anton dari tidurnya yang singkat. "Ada apa, Bunda?" tanya Anton penasaran. "Begini ya." Bibir Marni seketika mendadak terhenti. Keraguan kembali menginggapi hati Marni. Namun ia paham betul bahwa bagaimanapun suaminya juga berhak untuk tahu. Ia lalu menceritakan kembali semua percakapan tadi siang. "Kenapa Bunda baru cerita sekarang?" Anton mengernyitkan dahinya heran. "Terus Bunda terima jika anak kita diperlakukan seperti itu?" tanya Anton. "Bunda tidak bisa membantah karena banyak yang melihat jika anak kita memang melakukan hal tersebut ya," jawab Marni pasrah. Anton bangkit dari tempat tidurnya, lalu duduk di samping ranjang belakangi Marni. Pikirannya bercabang bagai dahan pohon di atas bukit yang terhempas angin kencang menerbangkan segala daunnya. Ingin hatinya membantah, namun ia sangat percaya pada istrinya itu. Marni tak mungkin langsung percaya begitu saja bila semua penjelasan yang diterangkan mereka padanya tak masuk akal. Nafasnya terasa begitu sesak saat ini. Entah karena perasaan marah atau karena merasa bersalah akan peristiwa yang mereka alami dulu. Tangan Marni lalu memegang pundak Anton, menghentikan lamunannya sejenak sebelum ia mendengar Marni berkata, "Jadi kita harus bagaimana?" Kita tidak punya pilihan lagi selain memanggil seorang psikiater untuk adik. Nanti ayah akan coba cari yang terbaik. Lagi pula ayah yakin tidak ada yang aneh dari tingkah laku anak kita kok, jawab Anton meyakinkan Marni. "Kita hanya butuh laporan itu dan adik bisa kembali lagi bersekolah," tambahnya lagi. Marni sudah berada di ruang tengah ketika Anton baru saja terbangun dari tidurnya. Sinar mentari yang samar-samar menembus gorden kuning jendela kamar mereka, seakan memberikan tanda jika hari ini dia bangun agak siang dari biasanya. Untung saja sekarang hari Minggu. Anton bernafas lega. Lalu ia segera mengambil pakaian bersih di lemari
dan handuk biru untuk kemudian bergegas mandi, karena teringat akan janji yang ia buat di hari ini. Berkat saran dari rekan kerja dan beberapa netizen yang ia tanya langsung melalui forum lokal di internet kemarin, ada beberapa kandidat psikiater yang ia catat dalam daftar telepon genggamnya saat ini. Dari semua pilihan yang tersedia, hatinya kini mantap memilih DR Linda, karena beliau lebih mengkhususkan prakteknya dalam hal yang menyangkut masalah keluarga dan konseling kejiwaan anak dibandingkan dengan kandidat lainnya. Terdengar seorang tengah memutar knop pintu yang menghubungkan dapur dan teras belakang dari arah dalam. Antonias dari tadi telah menuntaskan mandinya. Kini sedang duduk di meja plastik warna hijau dengan motif bunga mawar. Tatapan matanya yang fokus melihat headline news di koran Tempo ini. Ia layangkan pada istrinya yang datang dengan secangkir kopi yang ia minta 5 menit yang lalu. "Ayah sudah telepon dokter Linda?" tanya Marni, sembari menaruh kopi pahit di meja plastik hijau di sebelah suaminya terduduk. Anton mengangguk pelan, menyeruput kopi pahit yang ia pegang di tangan kanannya, seraya mengkatup kedua kelopak matanya sejenak, mengecap sensasi getir yang menjalar dari bibir ke pangkal lidahnya dan mengucur deras hadirkan rasa hangat di lambungnya. Tak lama Anton lalu membuka kedua bola matanya kembali. "Bila tidak ada halangan, siang ini beliau akan menyempatkan diri untuk datang ke rumah kita," jawabnya mantap. Marni tersenyum sebelum kemudian berbalik dan berjalan pergi. Perlahan menghilang di balik pintu meninggalkan Anton yang masih duduk dan kembali membaca koran yang tadi sempat ditundanya. Daun telinganya lalu menangkap suara bel yang dibarengi dengan suara perempuan yang terdengar mengucapkan salam beberapa kali. Marni berlarian kecil menuju pintu depan rumahnya, sembari membalas salam. "Selamat siang. Apa betul ini rumahnya Bapak Anton Wijaya?" tanya perempuan tersebut sembari sesekali menatap layar smartphone di tangannya. "Bu Linda ya?" tanya Marni. Perempuan tersebut mengiyakan pertanyaan Marni yang langsung memasang simpul senyum di sudut bibirnya. "Silakan masuk. Kami sudah menunggu kedatangan ibu dari tadi pagi." Marni lalu mempersilahkan Dokter Linda masuk dan mengajaknya ke ruang tengah. Anton yang dari tadi penasaran, kini masuk ke dalam rumah dan menyapa tamunya tersebut. Anton lalu bercerita berbagai hal mengenai putra mereka. Dokter Linda pun terlihat begitu sigap memperhatikan setiap gerak-gerik dan ucapan yang keluar dari bibir pria di hadapannya itu. Mencerna setiap kata yang mengalir bagai potongan teka-teki yang ia rangkai sedikit demi sedikit di buku catatannya. Beliau lalu menutup buku catatan kecil dan menaruh pena tundur hitam yang digenggamnya di saku kiri blazer merahnya. Setelah ia rasa informasi yang didapatkan dari pihak orang tua si anak dirasakan cukup. "Bisa kita mulai sekarang saja?" Linda melihat ke kanan dan kiri. "Di mana, Adek?" "Ada di kamarnya," jawab Anton singkat. "Ini kan sudah jam 11 siang. Apa dia masih tidur?" tanya Linda lagi. "Dia jarang keluar dari kamarnya. Biasanya hanya keluar di waktu makan, mandi, dan saat akan berangkat ke sekolah," jawab Anton lagi. Linda mengernyit heran. Ada beberapa pertanyaan yang kini tiba-tiba muncul di benaknya. Namun sengaja ia tahan rasa penasaran itu untuk sementara waktu. "Mari." Anton lalu mengajak Linda menuju ke kamar di mana Adi berada. Tak ada sedikit pun suara yang mereka dengar dari dalam kamar Adi. Untuk ukuran seorang anak seusianya, hal ini terdengar agak aneh. Namun setelah mendengar penjelasan dari ayahnya saat mereka berbicara setengah jam yang lalu,
Trauma di masa lalunya kemungkinan merupakan hal utama yang memicu perilaku tidak biasa Ade sekarang ini. Ade, bisa keluar Suara Anton tiba-tiba terhenti saat Lina mendadak mengarahkan telapak tangan kanannya dengan tatapan serius. Jika Bapak tidak keberatan, sebaiknya kita saja yang masuk ke dalam dan melakukannya di tempat yang ia bisa merasa nyaman. Terang Linda. Anton mengangguk pelan. Dirinya seakan sedikit mengerti akan apa yang Linda katakan barusan. Saat mereka kumpul bersama, tak banyak hal yang ada bicarakan dan bahkan dia cenderung diam meski kami selalu mancingnya dengan berbagai pertanyaan. Sejujurnya, Anton telah lama berpikir untuk segera memeriksa keadaan anaknya tersebut ke psikiater. Tapi istrinya bersikuku bila keadaannya ini tidak akan berlangsung lama. Meski sepertinya ia lupa jika 4 tahun dan 9 bulan telah berlalu sejak musibah tersebut terjadi menimpa mereka. Hampir saja ia hanyut dalam pikirannya sendiri. Saat dia tersadar, Linda sedang melihatnya yang diam terpaku di tempat ia berdiri saat ini. Diketuk pintu biru muda itu 3 kali sebelum akhirnya ia manggil anaknya lagi. Nah, ada teman ayah yang ingin ketemu sama kamu, sahut Anton. Boleh kami masuk? Kata Anton lagi. Tak ada balasan yang mereka dengar dari balik pintu tersebut. Sebelum 1 menit kemudian knop pintu berputar dan perlahan pintu mulai terbuka. Melihat hal itu, Anton tak berpikir panjang dan langsung membuka pintu, mempersilahkan Linda masuk ke kamar anaknya. Di dalam terdapat sebuah kaca kotak berukuran sedang yang tertancap di dinding abu-abu. Lemari di bawahnya terbuat dari kayu jati, dihiasi oleh berbagai figura kecil superhero dan mobil Hot Wheels serta beberapa buku pelajaran dan buku menggambar di setiap raknya. Lukisan kaligrafi dan pemandangan karya dari tangan seorang bocah melekat di setiap dinding dengan warna terang menusuk mata bagi siapa saja yang memandangnya. Lemari pakaian 3 pintu itu berjejer rapi. Di sebelah meja belajar berhiasan lampu kecil dan kotak alat tulis yang tertata rapi tak jauh dari tempat tidur, berselimutkan motif toko animasi Doraemon. Tepat di atasnya ada duduk sambil melihat ke arah mereka tanpa bersuara. Ditatapnya Linda penuh rasa heran sebelum akhirnya ia membalas senyumnya. Meski masih wajahnya masih tampak terlihat datar. Boleh ibu duduk di sebelah Ade? Tanya Linda sembari sedikit membungkukkan badannya ke depan. Ade mengangguk perlahan ke arah perempuan tersebut, sembari memasang senyumnya menyeruak lebar di kedua sudut bibirnya. Anton yang tengah memperhatikan mereka dari tadi hanya merasa lega jika putranya tersebut dapat dengan cepat berinteraksi dengan seorang yang baru dia kenal. Ia juga bisa menjawab segala hal yang Linda tanyakan padanya dengan sangat baik. Marni kemudian bergabung dengan kami sambil membawa kue lapis, kue bolu gulung, dan kue putu ayu pandan serta teh hangat dalam teko transparan. Ade yang selalu terlihat diam kini lebih sering melembar senyum dan tawanya saat Linda berbicara sambil menceritakan beberapa kisah lucu yang ia tahu. Kehadiran Linda seakan menjadi sebuah cahaya terang yang mampu menyinari ruangan yang gelap menjadi terang benderang. Linda lalu memanggil mereka dari tempatnya duduk untuk berkumpul menikmati suguhan yang berada di dekatnya bersama-sama. Marni sedikit menantangi Zaru di wajahnya saat Adi memanggil dan meminta ia untuk duduk di sebelahnya. Dipeluk anaknya erat. Bagai seorang ibu yang dipertemukan kembali dengan anak semata wayangnya yang cukup lama tinggal di perantauan. Alhamdulillah, setidaknya untuk hari ini tak ada lagi suasana suram saat mereka berada di kamar anaknya. Tanpa mereka sadari, Dokter Linda yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik pasangan suami istri tersebut memilih untuk terdiam di tempatnya dan tersenyum. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat beberapa menit yang lalu,
Ade tidak mempunyai masalah apapun mengenai kejiwaannya. Bibir merah perempuan tersebut berhenti sejenak sebelum melanjutkan lagi pembicaranya. Alasan dia menyerang dan ingin melukai teman-temannya di sekolah juga karena mereka lebih dulu menghina dan berbicara kasar padanya. Linda menghela nafasnya pelan sambil mengangkat segelas air lalu meminumnya tanpa melepaskan pandangan ke arah Marni. Jika memang alasannya hanya itu, kenapa dia susah sekali untuk mengatakan hal tersebut ke ibunya sendiri? Tanya Anton heran. Mungkin ada hal yang membuatnya enggan membicarakan hal tersebut pada ibunya. Linda menatap Marni kali ini. Apakah ibu sering marah atau memukul adik? Tanya Linda lagi. Saya memang beberapa kali pernah marah, tapi tidak pernah sampai hati memukul adik. Jawab Marni kaget. Kenapa ibu bisa beranggapan demikian? Marni mengernyitkan dahinya. Karena raut wajah Ade mendadak berubah saat dia melihat ibu tadi. Anton menatap wajah Marni yang tampak masih merasa heran akan penjelasan Linda. Baru saja Anton hendak bertanya, namun sekejap terhenti ketika Linda mulai berbicara kembali. Meski demikian, ibu dan bapak tidak usah khawatir. Setiap anak yang saya pernah tangani di antaranya ada memiliki kesamaan dengan Ade. Dengan penanganan yang baik dari orang tua dan orang-orang terdekat di lingkungannya, Ade akan memiliki sifat yang baik layaknya anak seusianya. Semoga dengan kehadiran saya hari ini dapat meringankan masalah yang bapak dan ibu hadapi. Jawab Linda sembari merapikan tas hitam miliknya. Saya akan segera membuat laporan hasil analisanya paling lambat besok pagi. Saya kirim ke email yang sudah bapak cantumkan di formulir registrasi kami. Terang Linda mengakhiri percakapan kami sore hari ini. Terima kasih, Dok. Marni dan Anton serempak bicara bersamaan. Linda tersenyum kecil lalu mengangguk kepalanya perlahan. Beliau lalu berdiri dari tempat duduknya dan pamit pulang setelah terlebih dahulu bersalaman dengan pasangan suami istri tersebut. Bayangan perempuan tersebut perlahan menghilang di balik pagar. Tak ada sepatah kata pun yang keluar di antara mereka berdua. Hanya saling berpandangan satu sama lain dengan perasaan lega. Entah mengapa malam ini bunyi detak jarum jam dinding mundur berbentuk bulat bola di dinding kamar Marni sanggup membangunkan ia dari tidurnya. Sedikit enggan ia membuka kelopak matanya yang layu. Seluruh badannya pun begitu berat untuk digerakkan, meski hanya sekedar bergeser 1 inci dari tempat berguling sekarang. Namun selang beberapa menit kemudian, kini dirasakan ringan tubuhnya untuk bergerak kembali. Seketika ia langsung menghadap ke sebelah kanan belakangi suaminya dan melihat jika sekarang masih jam 1 kurang 5 menit. Terjawablah sudah kebingungan yang menggelayuti pikirannya barusan. Bagaimana tidak? Dia hanya memejamkan matanya selama 45 menit. Kini rasa haus menggelitik jauh di ujung lehernya yang terasa mengering. Diambilnya botol air mineral di sebelahnya hanya untuk menyadari jika ia telah meminum habis isinya sebelum ia tertidur tadi. Marni lalu duduk dan perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia masih memanggilnya dalam diam. Diambilnya botol air minum itu dan kenop pintu berbentuk bundar di kamarnya pun berputar. Tidak ada pencahayaan di ruang tengah saat malam datang, karena kami selalu mematikan lampu-lampu di saat kami tengah larut dalam buayanya yang indah dan memanjakan mata. Angin dengan cepat berlarian masuk memenuhi setiap sudut ruangan. Setelah sebelumnya menyempatkan diri untuk menyembunyikan doorkam yang tergantung manis di atas pintu. Tepat di sebelah kiri Marni, berdiri terdapat lorong selebar rentang tangannya yang menghubungkan ruang tengah dan bersebelahan dengan kamarnya dengan ruang dapur. Dibatasi oleh gorden merah bercorak burung angsa yang hanya diturunkannya hanya saat tengah malam. 2 kamar di lantai 2 salah satunya diisi dengan barang-barang mereka
yang belum sempat dibongkar dari kardusnya. Kamar satunya diisi dengan kasur dan perlengkapan tidur. Tempatnya sengaja mereka siapkan untuk ruang tidur tamu yang hendak menginap. Marni melangkah menuju dapur setelah sebelumnya mengucek kedua bola matanya yang masih tengah berjuang melawan kantuk yang hampir tak tertahan. Semakin terus ia berjalan, semakin dingin ia rasa ingin menerpa badannya. Disentuh kedua pipi dan dipukulnya pelat, berharap dapat mengembalikan kesadaran dalam dirinya dan mengusir rasa dingin yang kini beranjak naik ke pundaknya. Teringat kembali sekilas wajah suaminya yang tertidur pulas sebagai seorang bocah yang melintas di benaknya. Keinginan untuk ditemani sengaja ia tahan, karena Marni sadar betul jika Anton mungkin masih lelah dan butuh istirahat yang cukup. Lagi pula besok hari Senin, dan dia biasanya tidak sepenakut ini jika dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Hanya saja entah mengapa, Marni seperti merasa ada sesuatu yang tengah mengintai dan bersembunyi di balik sudut tergelap di rumahnya. Brak! Marni yang tersentak kaget, tak dapat menahan keseimbangannya dan jatuh terduduk di lantai di mana ia berdiri. Tubuhnya meringkuk dan bersandar di dinding hijau, beriaskan lukisan burung merak suaminya yang bertengger gagah berapa inci di atas kepalanya. Tangannya dengan cepat mendekap kedua lututnya erat, diselumuti oleh hawa dingin yang seketika membuat tubuhnya bergetar tanpa dikomando. Disentuhnya dinding itu dengan telapak tangan kirinya yang kini tambah basah. Mencoba berkompromi dengan kedua kakinya untuk kembali berdiri dan meyakinkan kedua matanya untuk melihat ke sekeliling ruangan sembari berharap bila bunyi tadi hanya suara sebuah benda yang jatuh dari lantai 2. Tapi benda apa? Bukankah barang-barang yang mereka simpan di lantai atas masih terbungkus rapi di kardusnya? Dan kamar tamu mereka tak mempunyai satu benda pun yang mudah jatuh tertiup angin. Belum hilang rasa penasaran Marni ketika suara dua anak kecil terkikih pelan menggema memecah keheningan malam. Marni terdiam di tempatnya berdiri kali ini. Suara itu terdengar jelas, bagai melodi nyanyian senja yang sanggup menggentarkan daun telinga kirinya. Badannya seketika terasa hangat dari dalam, meski permukaan pori-pori kulit di tangannya melebar, disertai keringat dingin yang mengucur deras membasahi piyama birunya. Marni yang penasaran, lalu menempelkan telinga kirinya perlahan ke permukaan dinding. Suara itu terdengar jelas, dan kali ini dia begitu yakin jika suara-suara tersebut berasal dari kamar Ade. Marni yang sedikit jengkel kemudian mengetuk pelan pintu kamar Ade. "Ade?" sahut Marni. Tak ada jawaban yang terdengar dari seberang pintu yang memisahkan ia dan putranya itu. Namun tak berselang lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dan pintu yang kini telah terbuka. Marni lalu jongkok sembari memegang wajah tirus putranya yang tampak kebingungan. Marni yang terlihat tak begitu peduli akan ekspresi anaknya tersebut, lalu mengujaninya dengan pertanyaan kedua. "Kamu belum tidur, nak? Kamu ngomong sama siapa tadi?" Ade masih diam dan lebih memilih untuk melihat saja bundanya dengan ekspresi yang datar. "Jangan tidur terlalu malam. Besok kita meski datang ke sekolah," jawab Marni pelan. Marni lalu melepaskan pegangan tangannya dari wajah Ade dan hendak berdiri, namun terhenti ketika Ade tiba-tiba memegang tangannya kali ini dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Redupnya cahaya di ruangan kami tak begitu sukses sembunyikan mimik muka anaknya yang kemudian menangis dan memeluk budanya erat sekali. "Bunda, Kak Adi sudah kembali." Ade tersenyum kecil. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Sekarang kita bisa sama-sama kayak dulu lagi." Marni dibuat setengah kaget saat dia mendengar apa yang baru saja diucapkan putranya tersebut.
Nak, kakakmu sudah nggak ada lagi di sini. Kamu yang ikhlas ya? Jawab Marni seraya mengusap rambut Ade, berharap dapat menenangkan putranya tersebut. Kakak ada di sini kok. Bunda juga dengarkan tadi. Seketika jantung Marni berdetak amat kencang. Hampir saja ia kehilangan kesadarannya saat suara yang ia dengar berikutnya membuat air matanya tiba-tiba meleleh. Bunda, Adi pulang. Kok Bunda nggak ngajak Adi ke sini? Adi kesepian di sana. Tempat tidur Adi di mana? Kok cuma punya Ade aja yang ada? Marni hendak melepaskan pelukan anaknya tersebut, berharap dapat menatap wajah dari sang pemilik suara. Namun entah mengapa ia seakan tak bisa melepaskan diri dari tangan Ade yang kini tengah melingkari punggungnya. Hawa dingin ia rasakan beberapa menit yang lalu, kini ia rasakan kembali dan semakin kencang menerpa tubuhnya yang masih terasa lelah. Marni lalu pasrah dan hanya bisa membalas pelukan itu sebisanya. Putranya seketika kaget dengan pelukan yang tiba-tiba ia rasakan dari ibunya yang ia rindukan sejak lama. Ia lalu menempelkan pipinya ke pipi bundanya dengan manja lalu berkata, Adi sayang Bunda. Perasaan haru biru yang meletup-letup dalam dada Marni membuat bibirnya tak mampu berkata apa-apa. Entah ini hanya sebuah mimpi ataupun halusinasi saja, Marni tak peduli lagi. Yang ia tahu, ia hanya ingin menjamkan matanya dan merasakan kehadiran kedua putra kembarnya itu sekali lagi. Bunda, terdengar samar suara Anton yang serentak membuat Marni membuka perlahan kedua mata coklatnya itu. Hanya sekilas sinar yang menyilaukan hingga ia memutuskan untuk menjamkan matanya sekali lagi. Bunda, kenapa tidur di sini? Marni tersentak kaget dan bangkit dari tempat di mana ia tertidur. Ditatapnya televisi metri 32 inci dan meja kaca yang dilapisi oleh taplak meja warna hijau transparan di dekat kedua kakinya. Sensasi empuk di tangannya saat ini begitu sangat familiar. Sepertinya semalam ia tertidur di sofa ruang tamu. Marni berusaha untuk mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami tadi malam, meski dirasakannya nihil. Ia tak dapat mengingat apapun kecuali satu hal. Semalam ia sedang berbicara dengan Adi, anaknya yang sudah lama pergi meninggalkan mereka bertiga beberapa tahun yang lalu. Pikirannya kembali gamang dan kaku. Entah kenapa semua kenangan itu malah datang kembali di saat ia sendiri sudah mantap untuk mengikhlaskan semuanya. Melihat istrinya yang kembali melamun dan tak menghiraukan pertanyaannya, Anton lalu duduk di samping Marni, memegang pundaknya lalu berkata, Ada apa Bunda? Marni menangkap pandangan Anton lalu berkata, Tadi malam Bunda. Marni ingin menceritakan kejadian tadi malam, namun entah mengapa seperti ada suara yang berbisik pelan di telinga dan memintanya untuk tidak menceritakan hal tersebut. Ia menghela nafasnya pelan sebelum berbicara kembali. Bunda tadi bangun tengah malam terus gak bisa tidur lagi. Anton yang mendengar jawaban tersebut lalu tak sengaja melihat bungkus kopi matcha kesukaan istrinya yang sudah dibuka dan cangkir kotor berukuran sedang di atas meja. Bunda minum ini tadi malam? Tanya Anton sambil menunjukkan bungkus kopi matcha ke istrinya. Marni lalu tersenyum dan mengangguk pelan. Anton lalu menggelengkan kepalanya sembari tertawa pelan menatap istrinya yang tak biasanya seperti itu. Anton terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun terhenti ketika Marni memasang wajah nan serius dan kemudian berkata, Nanti kabari Bunda ya, jika hasil analisa dari Dokter Linda sudah keluar, kata Marni sambil meraih kerah ke meja baru Anton dan merapikan dasinya. Bunda ingin anak kita bisa masuk sekolah lagi.
Anton lalu mengangguk pelan lalu mencium kening istrinya dan merebahkan wajah Marni ke dada bidangnya. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, Marni mendengar samar-samar suara dentingan sendok dan piring dari arah dapur. "Ade mana?" tanya Marni heran. Anton tak serta menjawab Marni namun dengan sigap. Ia lalu mengajaknya berjalan menuju ke arah sumber suara yang baru saja Marni dengar tadi. Ade terlihat kaget namun dengan segera menyapa. "Bunda udah bangun? Sarapan yuk. Ayah tadi masak nasi goreng kesukaan Bunda nih. Tapi Ade juga suka kok." Ade tersenyum dan kekepelan. Betapa kaget dan harunya Marni ketika ia melihat Ade yang menyapa dirinya tanpa ragu. Bahkan ia rasa Ade jauh lebih baik lagi dari keadaannya yang terdahulu, pikirnya. Ia lalu duduk di kursi di sebelah Ade dan mencoba menatap wajah anaknya dari dekat. Terlihat kehidupan yang dahulu pernah sirna dan kini terpancar kembali. Tak henti-hentinya Marni mengucapkan terima kasih kepada Dokter Linda kala beliau menelpon dan mengabarkan jika hasil analisanya akan bisa menjamin putra mereka untuk dapat bersekolah kembali. Jarum jam menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit saat Anton kemudian pamit kerja dan menghilang di balik pintu pagar rumah. Sementara Marni melepas keberangkatan suaminya di pintu depan bersama Ade yang tengah berdiri di samping bundanya, sambil melambaikan tangan kiri ke arah ayahnya sembari tersenyum lebar. 2 bulan telah berlalu saat Ade diperbolehkan kembali masuk dan belajar di sekolah. Peristiwa kemarin tak pernah terjadi lagi, namun justru sebaliknya. Ade yang sekarang jauh lebih aktif dibandingkan dengan Ade yang dahulu. Di rumah, ia sekarang tak segan meminta ayahnya untuk mengajari beberapa pelajaran yang belum ia mengerti di sekolah. Pak Kepala Sekolah pun dibuat kagum saat melihat perkembangan Ade setiap bulannya. Satu hal yang membuat kami makin haru, yakni ketika kami diminta untuk naik ke atas panggung untuk menemani Ade yang berhasil masuk 3 besar juara kelas. Hal yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya ketika Ade masih belajar di sekolah lamanya dulu. Bu Hilda selalu bercerita padaku via telepon tentang perkembangan Ade di kelas. Beliau berkata jika putra kami sekarang jauh lebih aktif, berinteraksi dan lebih sering mengajukan banyak pertanyaan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Aku hanya tertawa pelan saat melihat ekspresi wajah suamiku yang tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Bu Hilda lewat telepon. Aku melihat Anton beberapa kali mengangguk pelan sebelum akhirnya ia meletakkan telepon genggamannya itu di atas meja. Dia lalu menengok ke sebelah kiri dan menangkap tatapanku lalu kemudian berkata, "Bu Hilda ingin Bunda besok datang ke sekolah," kata Anton setengah tersenyum. "Apa dia berulah lagi ya?" Dahi Marni mengernyit heran. "Ayah tidak tahu persisnya. Beliau hanya bilang jika ayah ingin bicarakannya langsung sama Bunda," jawab Anton. Marni hanya bisa tertegun di tempat ia terduduk saat ini. Tak ada satu kalimat pun yang terdengar dari mulut merahnya itu. Ditatapnya kembali mata suaminya tersebut dengan rasa heran. Anton yang mengerti dengan gelagat istrinya tersebut lalu mendekat. "Jangan terlalu dipikirkan begitu," kata Anton yang kini duduk di sebelahnya. "Dari cara beliau bicara, sepertinya itu bukan kabar buruk." Anton mengambil roti kering yang terletak di meja dan memakannya sebelum kemudian berbicara lagi. "Nanti Bunda kasih tahu apa yang Bu Hilda ceritakan di sekolah ke ayah ya," goda Anton sembari memakan kue keringnya lagi. Muncul rasa takut yang kembali menyeruak ketika teringat pengalaman di saat aku pertama kali datang ke tempat itu. Namun setelah mendengar apa yang baru saja Anton katakan, mungkin hal itu adalah kabar baik untuk kami. Kuyakinkan hatiku kali ini dan mencoba bersabar sampai esok hari datang.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Bagi kalian yang punya cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.